Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok kembali akhlak Rasulullah SAW. Saya pakai istilah menengok. Ya. Kalau menengok itu sedikit melihat arah belakang, supaya kita ini jangan melupakan manusia sukses, jangan melupakan manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling beradab, manusia yang paling baik akidahnya, paling aman ilmunya, paling lurus jalannya, paling baik akhlaknya, paling bagus pengamalannya dengan Al-Quran, paling pertama akan dimasukkan ke dalam surga, dan manusia yang kita harapkan menjadi sumber keteladanan bagi semua kebaikan akan kita lakukan. Kenapa kita tengok kembali? Jangan-jangan perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak searah dengan jalannya Rasulullah SAW. Kenapa kita tengok kembali? Untuk kembali periksa peta-peta perjalanan kita, peta kehidupan kita, peta rumah tangga kita, peta waktu kita. Jangan-jangan kita telah keliru dalam hidup kita. Dan ini mengapa kita ambil malam ini. Ingin saya sampaikan kepada sekalian bahwa bicara tentang akhlak Nabi tidak mesti berkumpul khusus. Bicara tentang keteladanan para Rasulullah tidak mesti ember, tidak mesti pakai telur, tidak mesti pakai pisang. Maulid dengan Rasulullah SAW, apakah maulid? Saya cenderung malam ini lebih banyak mauludnya, yakni kepada kepribadiannya. Kalau maulidnya lebih cenderung banyak ke waktunya. Jadi kalau orang bilang maulid, waktu kelahirannya Nabi. Kalau mauludnya mengarah kepada orangnya, yakni Rasulullah, tentu kepribadiannya, akhlaknya. Sehingga orang mengatakan, kapan maulid ditakmiru? Malam ini tak maulid. Mana telurnya? Ya, sebentar pulang ambil beli sendiri. Bisa kan dihutbahkan, bisa diceramahkan, bisa dikajikan, bisa didiskusikan, bisa diviralkan. Itu semua bentuk maulid atau maulud. Dan saya yakin kalau seperti ini tidak ada kata bid'ah, tidak ada kata terlarang. Nah, saya masuk di bagian A. Misi Rasulullah SAW adalah akhlak mulia. Di Rasulullah SAW misi ya, hidupnya, misi dikirimnya adalah misi akhlak mulia. Sebagaimana ini populer hadis kita hafal. Innama buistu. Kalau ada kata innama ini, itu membatasi, itu harful hasr ini. Ini kata tidak lain ini. Sungguh aku diutus menjadi rasul tidak lain untuk ini saja. Ini saja. Ini kata innama membatasi. Selain yang ditunjuk di belakangnya bukan itu. Apa tujuannya di sini? Adalah liutammima salihal akhlak. Nah, rupanya kalau hadis ini ya namanya salihal akhlak. Kalau riwayat lain ini liutammima
makarimal akhlak. Jadi ada kata salihal akhlak, ada kata makarimal akhlak. Akhlak yang soleh baik, akhlak yang makarim yang mulia, yang tujuannya sama, matanya yang berbeda tapi tidak saling bertentangan. Kalau kita lihat ini, Nabi diutus cuma akhlak saja. Kalau Rasul dikirim oleh Allah SWT sebagai jabatan paling mulia, posisi yang paling mulia, dan cuma akhlak, maka kita harus pahami, tentu akhlak itu bukan dengan sebagaimana akhlak yang kita pahami, Mas. Selama ini akhlak seolah-olah perilaku, perbuatan, tata krama, adab, dan lebih dipersempit lagi seolah-olah adab, tata krama, perbuatan itu hanya hubungan manusia dengan manusia. Kalau seperti itu akhlak, lalu bagaimana akidah? Bagaimana ibadah? Justru kehadiran Rasulullah SAW adalah akidah. Justru kehadiran Rasulullah adalah ibadah. Kalau begitu hadis ini kita pakai, kita harus pahami akidah adalah bagian daripada akhlak. Ibadah adalah bagian daripada akhlak dalam sisi keseluruhan. Seperti kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Berarti semua kebaikan ada pada akhlak yang mulia. Baik akhlaknya sama Allah, sama nabinya, sama orang tuanya, sama hewan, sama makhluk di sekelilingnya, itu bagian daripada akhlak. Di al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu pada akhlak yang mulia. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra, kebaikan itu adalah man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah, dan seterusnya, wa aqamas shalah, dan menyangkut dalam wal mufuna bi ahdi, mereka orang-orang yang menepati janji. Kalau begitu ada akidahnya, rukun iman, ada ibadahnya, salat, dan ada ihsannya, menepati janji. Semua ini adalah albir. Albir itu adalah agama. Kalau kita lihat bahwa Nabi SAW bawa agama ini, agama Islam, tentu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Tidak lain di situ adalah agama. Kalau agama itu adalah ada pada akhlak, itu sendiri adalah agama. Agama itu adalah akhlak. Nah, kelihatan semakin jelas bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya ummul mu'minin, ya ummul mu'minin, anbi'ini, beritakan kepada aku, sampaikan kepada saya, jelaskan kepada saya, an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah ummul mukminin yang dimaksud di sini? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang paling dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri beliau. Apa jawaban Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak suaminya? Qalat, alasta taqra'u al-Quran? Apakah kau tidak baca Quran? Kata sahabat, qultu bala, saya sudah baca Quran. Coba lihat sahabat dengan sahabat,
Dialognya dialog dengan Quran, pembicaraannya dengan Quran. Ketika ada masalah kembalinya, apa kau tidak baca Quran? Sahabat berkata, iya saya baca. Kalau begitu kata Aisyah, inna khuluqa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Adalah kana Quran, adalah Al-Quran. Kalau begitu Nabi diutus bawa akhlak, dan ternyata akhlaknya Nabi terhimpun dalam Al-Quran. Kalau begitu, berbahagialah para ibu, bapak yang menyibukkan anaknya dengan Quran, karena hakikatnya telah menegakkan akhlak Rasulullah SAW. Berbahagialah anakku yang napasnya adalah nafas Quran, kesibukannya adalah kesibukan berakhlak dan kesibukan Quran. Akhlaknya Nabi adalah akhlak Quran. Artinya semua perintah Allah Nabi sudah respon melalui Quran. Semua larangan Allah itu Nabi respon. Dan Allah akui itu nanti dalam pengakuan Allah sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad, Allah sendiri akui, Pak. Ini hebatnya manusia Muhammad ini, yang akui satu Allah. Allah pencipta langit, pencipta bumi, pemilik aras, yang ciptakan Muhammad, dokumennya dokumen Quran, langsung sang mulia yang tahu persis, tidak ada yang tersembunyi, mengakui siapa? Muhammad dengan apa? Akhlak azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa lagi yang mengakui? Orang paling dekatnya, Aisyah radhiyallahu anha.